Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan ayah bunda. Tentu saja senang sekali kali ini Safira dapat menemani Anda kembali. Di mana lagi kalau bukan dalam program kesayangan Anda, Keluarga Sehat. Dan tentu saja kami akan memberikan informasi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Dan pada kali ini kami akan membahas tema meningkatkan kepercayaan diri dengan merapikan gigi. Seperti apa? Tenang dulu dan sabar dulu. Kami akan membahasnya bersama narasumber istimewa kita pada sore hari ini, Dr. Zaki, spesialis ortodontis. Nah, dokter apa kabar? Halo, baik. Baik ya? Ya. Langsung bisa menyapa ayah bunda di rumah? Halo ayah bunda. Tema kali ini saya akan mengangkat tentang meningkatkan kepercayaan diri dengan merapikan gigi. Semoga bermanfaat ya. Iya, tentu saja. Dan pasti ayah bunda bertanya-tanya nih, seperti apa sih caranya? Dan merapikan gigi itu jenisnya berapa? Ada berapa tentu saja. Dan bagaimana penanganannya? Nanti kita akan langsung ngobrol nih. Dokter, sebenarnya seberapa penting sih merapikan gigi untuk meningkatkan kepercayaan diri? Dan kenapa dokter tertarik nih tema ini yang akan kita bahas nih sore kali ini? Oke, baik. Pertama, tema kali ini saya angkat karena emang itu di bidang saya sendiri, karena saya juga seorang spesialis dokter gigi di spesialis orto atau spesialis ortodontis, di mana dengan merapikan gigi dengan sempurna atau lebih baik itu tidak hanya dapat membuat giginya akan lebih rapi, tapi juga kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang, karena kan senyumnya lebih menarik. Ya, terus kemudian juga gigi yang berantakan juga terkadang membuat gigi akan lebih cepat bau, karena makanan-makanan yang kita makan itu gampang nyangkut di dalam sela-sela gigi yang berantakan. Jadi dengan gigi yang lebih rapi, kondisi yang gigi bau juga lebih jarang terjadi. Kayak gitu. Oke, berarti memang ada langkah-langkah di mana kita harus menentukan keputusan merapikan gigi itu seperti apa, dan biasanya nih dalam jangka waktu yang panjang mereka menginginkan keawetan atau ketahanan dari merapikan gigi. Tapi ada juga mungkin ayah bunda ataupun siapapun masyarakat di luar sana yang menginginkan kesempurnaan dalam waktu yang singkat. Nah, ini berkaitan dengan merapikan gigi juga ya dokter ya. Apakah memang ada cara-cara yang memang singkat untuk menghasilkan gigi yang rapi serta bisa meningkatkan daya tarik orang lain juga ketika berinteraksi dengan kita ya dok ya? Ya. Nah dokter, kalau memang ada masalah-masalah di dalam gigi misalnya yang harus dirapikan, itu ketika kondisi gigi seperti apa sih sebenarnya dokter? Baik, sebenarnya ada yang paling dasar, ada 3 hal yang bisa kondisi yang harus kita rapikan. Kondisi pertama itu kondisi yang terjadi pada umumnya pada masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat pada gambar. Oke, nah ada gambarnya. Kami juga akan menunjukkan gambarnya di layar kaca Anda, mungkin ayah bunda, seperti apa kondisi gigi yang memang harus dirapikan dan sejauh mana butuh kerapian gigi itu ya dokter ya. Oke, nah biasanya yang dikeluhkan apakah gigi yang tidak rata seperti itu, kan pasti macam-macam ya dok ya, dari pihak medis juga nggak ratanya tuh kenapa dan nggak rapinya tuh kenapa gitu kan ya. Nah seperti apa tuh dok perbedaannya? Nah ini dia ya. Kan sebelumnya. Oke, kami juga akan. Nah ini adalah kondisi normal yang diharapkan setiap manusia, jadi di mana gigi itu rapi sekali dan dia mengunci. Jadi dampak dari samping maupun tampak dari depan tuh rapih dan simetris, bagus sekali. Iya. Nah, tapi ini impian semua orang ya dok ya? Ya, ini impian semua orang. Oke. Slide sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini kondisi di mana gigi rahang bawah itu agak lebih maju dibanding yang atasnya. Di mana kalau orang Sunda bilang tuh cameh. Oh iya. Apa ya dok? Ya camah. Dagunya tuh dagu lebih panjang. Lebih panjang seperti kayak gitu. Itu. Nah, yang ini juga nih. Nah, ini adalah kondisi di mana perubahan dari sebelum dan sesudah perawatan yang membuat lihat dia ada muka manusia yang senyumnya yang darinya berantakan sekali jadi yang lebih bagus ya. Itu tentunya dia akan lebih bahagia sepertinya untuk mendapatkan gigi lebih bagus. Oke, dan sebenarnya merubah rona wajah juga ya dok ya. Kita lihat jelas sekali di layar kaca Anda, mungkin ayah bunda ya. Nah ini perbedaannya ketika kita memang ternyata ini tuh bukan karena
kitanya yang dagunya memang berbeda, tapi ini juga karena rahang giginya yang memang lebih maju ya, menonjol daripada rahang yang atas ya, Dok ya. Oke, nah pemirsa ataupun ayah bunda juga bisa melihat perbedaannya seperti apa. Jadi kalau memang nggak rapi itu tadi kita melihat gambar yang memang gigi tidak rapi. Nah sebenarnya ketika gigi tidak rapinya tuh jenisnya seperti itu tuh, Dok. Langkah pertamanya tuh seperti apa? Tapi kayaknya jawabnya nanti aja ya, Dok ya. Penasaran banget ya bunda ya? Setelah yang satu ini tetap di Keluarga Sehat. Terima kasih ayah bunda masih setia bersama kami dalam Keluarga Sehat tentunya. Dan jangan khawatir bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek atau yang saat ini berada di luar Jawa, di seluruh Indonesia Anda bisa melakukan live streaming langsung di www.mivo.com. Mudah sekali untuk menyaksikan program Keluarga Sehat. Nah, bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Zaki, spesialis ortodontis, langsung saja di RSI Hermina Serpong yang berada di Jalan Raya Puspite kilometer 8, nomor 99 Serpong, Tangerang Selatan. Atau Anda juga bisa menghubungi di 021 7588 4999. Nah, tadi sampai penasaran ya, Dok ya, sampai di mana proses apakah langkah awal untuk merapikan gigi kalau memang giginya tidak rapi sebatas ataupun tahapannya seperti gambar yang kita saksikan tadi. Nah, perbedaannya seperti apa dan langkah awalnya seperti apa nih, Dok? Oke. Langkah pertama itu adalah cobalah cari dokter gigi yang rekomendasi, tapi diusahakan mencari dokter gigi yang benar-benar kompeten di bidangnya. Seperti ada di gambar ada tulisan cari dokter gigi dengan bertitel SP.ORT. Itu menandakan bahwa dia itu spesialis ortodontis. Memang spesifik ya, Dok ya? Spesifik gitu. Karena emang yang spesialis ini dia udah belajar lebih lama dibanding dokter gigi umum gitu. Kemudian yang kedua nanti dari dokter gigi tersebut, ortodontis tersebut ya akan dikasih tahu langkah-langkah berikutnya. Itu ada beberapa hal yang dilakukan, pemeriksaan yang dilakukan untuk sebelum didiagnosa dan ditentukan rencana perawatannya. Yaitu mungkin pertama dilakukan pencetakan. Kemudian itu sebagai model pembanding sebelum dan sudah perawatan, sekaligus juga untuk dianalisis apakah ukuran gigi dengan ukuran rahang udah cukup normal atau tidak. Gitu. Kemudian ada foto panoramik atau foto ronsen yang ada dua macam, dari depan dan dari samping. Itu fungsinya itu untuk melihat kondisi gigi-gigi yang tidak bisa dilihat dari kasat mata. Karena kan kalau gigi kita lihat ini cuma hanya ada mahkota doang. Kita butuh tahu gimana kondisi di dalamnya itu. Nah, apa yang dari samping itu untuk melihat profil muka, di mana kita bisa lihat kesalahannya itu ada di rahang atau di giginya. Berbeda juga ya, Dok ya, dari rahang atau giginya ya? Iya, benar sekali. Seperti mungkin ada beberapa artis mungkin yang kelihatan maju sekali. Nah, itu bisa dikarenakan rahang yang terlalu maju, bukan giginya yang maju. Nah ini salah pengertian juga nih kalau tidak dikonsultasikan atau tidak langsung didiagnosa oleh spesialis ortodontis juga ya, Dok ya? Dan perawatannya pun juga beda gitu. Mungkin kalau misalkan yang salah itu rahangnya, kita harus lakukan pembedahan. Dibedah rahangnya untuk dimundurkan ke belakang. Kalau yang terjadi memang giginya yang bermasalah? Kalau giginya mungkin kita bisa lakukan dengan perawatan standar, maksudnya dengan memakai behel dan hanya ada lakukan pencabutan 1 atau 2 gigi di setiap rahangnya. Kalau untuk pemasangan behel ini sendiri nih, Dok, apakah memang ada kriteria khusus? Mungkin ada seseorang ataupun ayah bunda di rumah yang menginginkan pemasangan behel tapi memang tidak sesuai dengan rahang atau giginya, sehingga mau pemasangan behel juga itu tidak akan berguna secara maksimal. Nah, seperti itu, atau memang ada perawatan untuk memasang behel sendiri? Memasang behel itu bisa dilakukan untuk semua manusia, maksudnya setiap individu. Ortodontis pasti akan menganalisis nggak hanya giginya saja, tapi juga bentuk mukanya. Kita akan menyesuaikan dari bentuk muka yang oval, cembung, panjang dengan di dalam lengkung giginya serta dengan jenis ukuran giginya. Itu akan disinkronisasi semuanya. Jadi akan semuanya jadi terlihat selaras dan harmonis gitu. Jadi makanya orang yang udah mengalami perawatan yang benar dan baik, dia akan merasa dirinya lebih harmonis dan lebih percaya diri. Nah ini dia mungkin ini adalah proses
Dari pelan-pelan. perapian gigi ya dok Iya, ya? Langkah jadi pertamanya? yang sebelah kanan itu yang warna Iya. pink itu namanya dilakukan pencetakan. Oke. Kemudian yang ada juga yang sebelah kiri ada foto yang dilakukan untuk melihat sebelum dan sesudah perawatan. Iya. Kemudian yang bawah itu ada foto ronsen, itu foto namanya disebut foto cephalometry dari samping, itu melihat apakah yang salah tuh rahang atau gigi. Nah, seperti gambar ini kelihatannya maju banget ya, tonggos banget. Iya, betul. Tapi sebenarnya ini yang salah itu rahangnya yang karena maju banget kayak gitu. Rahangnya. Ya, kemudian yang sebelah sini adalah ada foto panoramik, foto ronsen. Itu untuk melihat kondisi apakah gigi-gigi yang di bawah mahkota itu ada masalah atau tidak kayak gitu. Oke, berarti ini yang sebelah kanan tadi memang yang tidak terlihat oleh kasat mata juga Iya, ya? iya. Itu yang dinamakan panoramik itu ya? Panoramik dan cephalometry. Cephalometry. Nah, bagi ayah bunda, kalau misalnya memang saat ini kayaknya banyak sekali tidak hanya orang-orang yang mengeluhkan ataupun menginginkan kepercayaan diri yang meningkat nih dok. Ya. Biasanya untuk gaya-gayaan juga iya. Nah, sebenarnya kalau untuk merapikan gigi untuk meningkatkan kepercayaan diri, biasanya yang dilakukan memasang behel untuk merapikan gigi itu yang utama ya dok ya? Ya. Tapi kalau untuk memang maintenance-nya atau perawatannya ini sebenarnya pemasangan behel itu dilakukan berapa lama untuk pengerjaannya dan untuk maintenance-nya itu berapa lama dok harus bertahan di gigi yang tetap harus dirawat? Baik, untuk perawatan behel sendiri kondisi normal ketika gigi pada kasus yang tidak ada pencabutan itu bisa dikerjakan 1 sampai 2 tahun. Oke, itu sekarang apalagi sekarang ada teknologi baru, tapi itu bisa dikerjakan 1 sampai 2 tahun dengan interval waktu kontrol 1 bulan sekali, 1 sampai 1,5 bulan sekali. Oke. Setiap kontrol pun juga harus diaktifasi biar pergerakannya juga continue dan bagus hasilnya. Oke, tapi kalau dengan yang kasus dengan gigi yang dengan pencabutan, mungkin agak lebih lama karena kita akan memerlukan pergerakan juga yang lebih banyak, jadi mungkin sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Oke, karena volume giginya juga berkurang ya dok ya, kalau sudah mengalami pencabutan dan pergerakannya juga lebih banyak, harus mundur ke belakang, ke depan dan segala macamnya. Oke, dan segala sesuatunya melalui tahap-tahapan yang memang sudah diperhitungkan dan tentu saja datang langsung ke spesialis ortodontis itu tadi ya dokter ya. Tapi lebih banyak lagi kita akan temukan jawaban dari dokter Zaki, namun nantikan kami setelah yang berikut ini. Masih bersama kami Ayah Bunda bersama Dr. Zaki, spesialis ortodontis, dan masih membahas tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri Anda dengan merapikan gigi. Banyak sekali caranya ternyata ya dokter ya. Nah, setelah ini mungkin ada yang dokter tunjukkan ataupun mungkin Ayah Bunda juga ingin tahu ada video atau seperti apa untuk merapikan gigi itu seperti apa dan jenisnya seperti apa saja. Oke, boleh langsung ke videonya? Iya. Mungkin Ayah Bunda juga bisa. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana kita mau merapikan gigi yang disebabkan oleh rahang yang salah, di mana rahang bawahnya lebih maju, tapi yang rahang atasnya lebih mundur. Oke. Jadi kayak kelihatannya seperti dia camah dan inilah tindakannya itu dioperasi, sedikit dikurangin rahangnya, baik atas, kalau yang atas tuh dimajuin dan akhirnya menyatu lagi dan sempurna. Tapi tentunya untuk melakukan pembedahan ini kita harus mengikatnya dengan sedikit bor, itu untuk fiksasinya supaya dia tidak lepas. Jadi untuk mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ini dipakai, kemudian bisa dilepas lagi kok. Oke, 6 bulan sampai 1 tahun dan hasilnya juga kembali rata, rahang bawah dan atas juga kembali rata ya dokter. Tapi jangan dibayangkan mengerikan sekali ya Bunda, karena memang alat-alatnya ini memang spesialis ortodontis. Jadi jangan dibayangkan bahwa memang alat-alatnya mengerikan seperti itu ya dok. Ya memang sudah diperhitungkan semuanya. Apakah memang perlu pembedahan atau tidak? Ketika memang permasalahannya ada di gigi, itu tidak perlu dilakukan pembedahan ya dok ya. Hanya pemasangan behel ataupun maintenance-nya yang mungkin dibutuhkan sesuai dengan masing-masing individu ya dok ya. Nah dokter nih, saat ini mungkin zaman-zaman sekarang tren-trennya nih dok ya, nggak hanya pasang behel nih dok, ada yang sampai merubah struktur bentuk gigi sehingga ingin mendapatkan hasil yang optimal sehingga terlihat mukanya menjadi berubah seperti itu. Nah kadang sekarang banyak sekali ya kita melihat artis-artis Indonesia mungkin ya, bahkan di luar negeri juga banyak sekali
memasang ataupun merubah bentuk giginya menjadi lebih panjang. Biasanya sekarang sering disebut gigi kelinci nih dok. Itu gimana untuk menentukan kriteria bahwa pas atau tidak untuk pemasangan gigi kelinci? Gigi kelinci itu emang saat ini lagi tren ya. Tapi sekali lagi dengan kata-kata tren itu jangan terkecoh. Jadi karena tren belum tentu bakal bisa bagus untuk seumur hidup. Tapi emang beberapa manusia atau individu yang sudah dilahirkan dengan gigi kelinci itu bisa aja cocok dengan kondisi seperti itu. Boleh sebut Iya, boleh, silakan dok. Seperti Maudia Ayunda, Raisa, itu kan contoh-contoh gigi kelinci yang cocok dengan mukanya sendiri gitu. Alami dok. Alami. Tapi kalau kita buat dengan proses dengan ke dokter gigi, boleh-boleh saja. Tapi nanti kalau nggak cocok bakal hasilnya jadi seperti ada di gambar, akan lebih menakutkan dibanding aslinya. Oke, nah ini adalah contoh yang baik, memang alami sudah ada dan memang adanya seperti itu ya tidak harus dirubah seperti apa-apa ya dok ya. Tapi ketika memang hasilnya yang dibuat atau diusahakan ini dirubah menjadi tidak maksimal, hasilnya juga malah akan nggak bagus juga ya dok ya. Mungkin nanti kita akan menunjukkan gambarnya hasil yang memang kurang memuaskan gitu ya dok ya. Ini dia. Jadinya aneh. Baik. Jadi memang kalau kita juga untuk datang ke spesialis ortodontis juga memang harus sadar apakah memang harus dirapikan, harus dibedah, atau memang harus dilakukan operasi yang lain ya dok ya. Tidak hanya semata-mata ingin meningkatkan kepercayaan diri, tapi merubah bentuk atau struktur gigi dengan sesuka hati sehingga nanti malah yang mendapatkan hasilnya dan melihat juga yang individu itu sendiri ya dok ya. Iya, benar sekali. Kalau gigi kelinci itu prosesnya ataupun memang kriterianya harus seperti apa sih dok? Memang itu harus dicabut atau dipasang kembali atau seperti apa? Yang kita lakukan untuk membuat gigi kelinci dari gigi yang normal menjadi gigi kelinci, kita menambahkan beberapa bahan, namanya bahan bisa komposit, veneer, dan itu ditambahkan ke giginya. Dan awalnya pasti ada sedikit pengerusakan kecil terhadap giginya. Nah itu yang sangat disayangkan, tapi bagaimanapun juga tapi harus dilakukan itu untuk supaya giginya bisa lebih panjang. Habis itu baru nanti kita menambahkan sesuatu bahan, kemudian kita bentuk seideal mungkin dan malah jadilah gigi kelinci. Oh oke. Nih yang disayangkan hanya itu ya dok, istilahnya ada sesuatu yang memang tidak harus diusahakan dirusak, tapi memang harus dirusak untuk pengerjaan pemasangan gigi kelinci itu tadi. Nah ketika memang memasangkan gigi kelinci, hasilnya memang kita kadang melihat raut wajah manusia jadi berubah gitu dok, bentuknya jadi lebih mungkin kok nggak pas ya sama giginya, ini kayak ada yang beda deh. Nah kayak gitu-gitu dok, sebenarnya ini antara memang rahangnya, mukanya yang berubah atau karena pengerjaan ini? Ya itu tadi saya bilang, kalau sesuatu yang tidak alami itu akan membuat seluruhnya tidak harmonis dan tidak serasi kan. Itu makanya jadi ke bawah mungkin dari ronanya dan segala macamnya, makanya jadi terlihat lebih aneh. Saya tidak melarang untuk melakukan gigi kelinci, tapi tolong dipertimbangkan lebih matang lagi. Sekali lagi itu hanya tren. Dulu juga pernah ada tren yang ada gap ya di tengah-tengah, itu jadi ada space. Itu kan cuma hanya beberapa waktu saja, sekarang udah nggak ada lagi. Kayak gitu. Karena untuk yang ini pun juga kita harus sedikit merusak giginya supaya bisa dibuat gigi kelinci. Jadi coba dipertimbangkan lagi lebih matang lagi. Nah, apakah Anda siap untuk mengorbankan gigi bagus Andanya untuk mengikuti tren atau fashion kali ini? Nah, jangan sampai ya Bunda ya. Dan kalau misalnya untuk saat ini nih dok, kan banyak sekali pasti ya untuk merapikan gigi, behel mungkin memang behel yang permanen yang memang untuk khusus merapikan gigi, tapi ada yang gaya-gayaan aja. Nah, tipsnya nih untuk mungkin masyarakat di luar sana atau ayah bunda atau mungkin putra-putri remaja-remaja yang ingin merapikan gigi tapi kayaknya untuk main-main aja atau untuk meningkatkan kepercayaan dirinya nih dok. Iya, baik. Berkat fashion yang kita sering lihat atau mungkin diperjualbelikan bebas, ada di toko-toko aksesoris dan mungkin ada di pasar-pasar malam. Sebenarnya itu coba diperhatikan lebih dalam lagi. Saya pernah menemukan bahwa bracket itu ternyata bracket bekas yang dipakai oleh dokter gigi atau spesialis ortodontis yang seperti ini ya dok. Kemudian sama pengrajinnya, saya bilang pengrajin ya, kemudian dia dibakar ulang, dibersihkan ulang dan baru dibuat lagi seperti yang tadi yang ada di gambar.
terus kemudian diperjualbelikan. Makanya harganya sangat murah sekali, hanya sampai 15.000 atau mungkin ada yang 50.000 kayak gitu. Jadi dan masa mau sih anak ayah bunda memakaikan anaknya dengan barang-barang bekas dan segala macam, dan itu tidak ada efeknya sama sekali ke gigi. Oke, malah dampaknya Bisa lebih merusak. berbahaya karena banyak bakteri dan Iya. kuman yang masuk ke dalam organ-organ yang tidak seharusnya seperti Iya. itu ya dok ya. Iya. Nah, untuk ayah bunda kami juga mengingatkan kepada ayah bunda jika ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Zaki, spesialis ortodontis, langsung saja datang ke RSIA Hermina Serpong yang beralamat di Jalan Raya Puspitek, kilometer 8 nomor 99 Serpong, Tangerang Selatan, atau Anda juga bisa menghubungi di nomor 02175884999. Dokter, terima kasih banyak penjelasannya, mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat bagi pemirsa dan ayah bunda di rumah. Dan ayah bunda, terima kasih untuk menyaksikan Keluarga Sehat tentunya. Tetap langsung konsultasikan apapun yang Anda rasakan ketika Anda ingin meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk merapikan gigi. Langsung datang ke spesialis ortodontis dimanapun Anda berada. Jangan main-main karena ini untuk kesehatan Anda dan penampilan juga yang paling penting tentunya. Dan terima kasih banyak untuk ayah bunda. Dan jangan lupa kami menginformasikan untuk ayah bunda dapat langsung menyaksikan Keluarga Sehat melalui live streaming di www.mivo.com. Langsung saksikan Keluarga Sehat. Dan akhirnya saya Safira beserta Dr. Zaki pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.